Saudara, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo meminta KPK serius mengungkap dugaan kasus korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung Wus. Ia mengapresiasi Menteri Keuangan Purbaya yang berani mengeluarkan pernyataan enggan membayarkan utang proyek Wus. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo meminta KPK menelusuri mulai dari skema pembiayaan, jual beli lahan hingga mengaudit proyek kereta cepat Wus. Yudi menyarankan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ditahan sementara sampai pembuktian kasus dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung selesai. Ya, KPK menurut saya harus menelusuri mulai dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan, dua terkait dengan pembangunan relnya, ya, apakah ada markup di sana, untuk juga mengaudit apa yang terjadi pada saat ini, mengapa kemudian prediksi-prediksi ya tidak sesuai dengan rencana. Sebelumnya, Selasa lalu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan KPK akan mencari informasi terkait dugaan korupsi kereta cepat Wus. Ia meminta pihak yang punya informasi menyampaikan terkait hal tersebut kepada KPK untuk memudahkan dan mempercepat pengusutan. Sementara Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak berkomentar saat disinggung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang tolak menggunakan APBN membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wus. Momen ini terjadi usai Jokowi menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Jumat lalu. Sebelumnya Jokowi sempat bercerita banyak hal, tapi saat ditanya mengenai polemik kereta cepat Jakarta-Bandung Wus, Jokowi hanya tersenyum dan meninggalkan lokasi acara. Masih. APBN gimana Pak? Tanggapannya Wus yang sekarang tidak pakai APBN? Wus, kereta cepat. Masih. Ada masukan mungkin begitu Pak? Keren. Soal langkah KPK yang menyatakan akan mengusut dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung Wus, kita bahas malam hari ini bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam Pak Agus, Mas Zainur, selamat malam. Selamat malam semuanya. Pak Audrey, Pak Agus. Iya, ya, Pak Agus, saya ingin pertanyaan pertama bertanya kepada Pak Agus. Pak Agus, pada kala itu, pada saat Pak Jokowi ingin membangun kereta cepat Jakarta-Bandung Wus, Pak Agus menjadi salah satu orang yang diminta untuk punya pandangannya ya Pak ya sebelum kereta cepat kemudian di ACC begitu. Pertanyaannya pada saat itu Pak Agus bukan begitu. Saya kan cerewet sekali. Saya kritik, saya sampaikan posisinya, terus saya dipanggil presiden gitu ceritanya. Oke, gimana Pak itu ceritanya saat itu, Pak Agus? Waduh, udah berkali-kali cerita. Jadi begini ya, saya kan biasa namanya juga pengamat. Saya menyampaikan concern saya. Dan sudah semua apa yang terjadi sekarang ya persis seperti apa yang saya sampaikan waktu itu. Lalu saya dipanggil oleh presiden, sementara Pak Jonan kan diberhentikan dari menteri perhubungan. Itu aja, dan terus berlanjut terus dibangun ya sudah. Yang penting saya sebagai masyarakat sudah menyampaikan concernnya. Kenapa waktu itu Pak Agus kemudian memberikan concern untuk pengerjaan kereta cepat? Kenapa pada saat itu? Apa yang dirasa Pak Agus kemudian nampaknya dihentikan saja? Ya ganjil saja karena pihak Jepang sempat ketemu saya diantar oleh Deputi Bappenas dan mengatakan keluh kesahnya dan sebagainya. Dan ketika saya baca proposalnya, kemudian saya baca proposal Cina itu sudah berbeda, sudah dirubah. Nah karena diubah itu tidak masuk akal. Ini proposal termasuk soal juga pembiayaan? Ya iyalah, pembiayaan kan termasuk bunganya dari 0,1 menjadi 2%. Pada teman-teman yang membuat itu kan saya tanyakan itu kalau itu gimana ya, kalau lebih dari itu pemerintah nggak bisa bayar ya, terbukti kan. Nah jadi begitu masuk ke sana ya saya awasi terus, nggak bisa, tapi kan jalan terus ya terserah, karena konsorsium 4 BUMN itu juga kembang kempis hidupnya sebetulnya kan, pimpinannya ada Wika. Nah kalau mau dicari persoalan pembangunannya tanya pada Wika. KAI itu setelah selesai berjalan operatornya KAI, tadinya Wika yang memimpin. Sudah tanda tanya untuk pengerjaan Wus, bahkan Pak Luhut sendiri, Mas Zainur menyatakan bahwa Wus sudah
bermasalah sejak awal. Pertanyaannya, jadi KPK harus mulai mengusut dugaan korupsi WUS ini dari mana? Dari kementerian mana? Perhubungan, BUMN, Kementerian Investasi, atau yang mana duluan? Ya begini, sekarang kan... Saya ke Mas Zainur dulu ya Pak Agus ya. Oh silakan, Ya. saya nggak sebut nama. Ya. Ya, Mbak Audrey, Pak Agus. Jadi ini memang harus dilakukan audit ya oleh KPK. Yang pertama tentu harus dilihat dari tahap perencanaannya. Bagaimana kemudian ya Indonesia mengambil keputusan untuk menggunakan Cina. Nah, apakah di dalam pengambilan keputusan tersebut digunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di sana itu ada asas-asas dasar ya. Nah, kalau ada konflik kepentingan, ada moral hazard dalam bentuk apapun, termasuk fraud, ada kickback, ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh, baik itu keuntungan material maupun non-material dari siapapun pejabat Indonesia, maka clear itu sudah korupsi, tidak ada pembahasan lebih lanjut, tinggal dilakukan penyidikan gitu ya. Jadi di sini tidak bisa beralasan itu diskresi. Diskresi pun ada syarat-syarat untuk dilakukan pengambilan diskresi tersebut. Salah satu prinsip dasarnya adalah prinsip kehati-hatian. Mengapa ya kemudian di dalam praktiknya terjadi overrun dan ternyata juga okupansi kereta cepat ini tidak sesuai dengan janji-janji awal di dalam feasibility studies itu. Apakah? Ya Mbak. Kalau tadi dibilang adalah dugaannya ada markup begitu ya Mas Zainur ya? Ya nah, tentu. Kalau markup itu berarti mulainya dari mana nih kementeriannya? Kan saya melihatnya ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama itu tahap perencanaan. Apakah dokumen perencanaannya itu yang di markdown, yang berujung kepada overrun? Yang kedua, apakah di dalam proses konstruksinya, Mbak Audrey, di dalam proses pembangunannya, di dalam proses pengadaan lahannya gitu ya. Kalau itu terjadi misalnya markup, terjadi korupsi pengadaan barang dan jasa, maka di situ adalah kontraktornya. Yang ketiga baru soal finansialnya. Tapi yang saya ingin lihat pertama adalah keputusan untuk beralih ke Cina. Dari rencana awal Jepang, itu Mbak Audrey. Jadi kalau yang tahap pertama itu di tahap perencanaan, saya lihat ini keputusan yang diambil ini kan atas direksi dari Presiden, atas arahan dari Presiden. Maka KPK memulainya dari Presiden Mbak Audrey. Baru kalau sudah dilakukan audit secara menyeluruh tentang bagaimana keputusan itu diambil dengan kacamata asas umum pemerintahan yang baik, kemudian nanti KPK bisa lanjut ke tahap konstruksi, tahap pembangunannya. Apakah ada korupsi di dalamnya? Misalnya ada kemahalan harga yang melawan aturan dan seterusnya. Tetapi yang dipersoalkan paling pertama adalah bagaimana keputusan itu diambil, Mbak Audrey. Keputusan mengubah tadi dari gitu Jepang ya, ke Tiongkok maksudnya ya? Betul. Keputusan itu diambilnya bagaimana? Ya, karena ini kan kemudian gitu ya diketahui terjadi overrun. Overrun itu kan berarti tidak sesuai dengan rencana. Apakah di dalam membuat rencana itu yang sudah ada itikat buruk, ataukah memang itu sesuatu yang wajar? Sebenarnya sih overrun dalam semua proyek, baik dari sisi biaya maupun dari sisi waktu itu wajar selama angkanya tidak seperti di kasus WUS ini. Kasus WUS ini kan nggak wajar sama sekali gitu ya, sehingga harus dilakukan audit. Sehingga menurut saya sekarang yang dilakukan harusnya adalah proses audit menyeluruh dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Oke. Dan langkah-langkah ke depan, Mbak Audrey. Oke, saya mau nanya kalau gitu pendapatnya ke Pak Agus kalau begitu. Pak Agus sendiri apakah tadi juga kalau gitu menelitikan dari mana nih? Kalau tadi Mas Zainur bilang mulai dari perencanaan begitu karena memang sudah tanda tanya awalnya dari Jepang yang kemudian ditunjuk akhirnya adalah Tiongkok. Kalau Pak Agus sendiri mulai dari mana nih harus diselidikinya KPK? Begini, proses perencanaan, studi dan seterusnya sampai selesai itu ada dokumennya. Tolong KPK cari dokumen itu, termasuk negosiasi di Cina, termasuk sebelum cost overrun, bagaimana itu ada ceritanya. Nah, kalau soal audit kan setiap tahun BPK sudah mengaudit, yaitu dicari dokumennya di BPK. Kalau dia WTP berarti ada something wrong. Jadi semuanya itu tugas KPK, jangan nyuruh orang seperti Pak Mahfud suruh nyari, suruh menyerahkan. Kan saya ketemu Pak Mahfud bilang ini bagaimana KPK? Masa kita yang mengadu masyarakat, bukannya dia cari, kan dia tugasnya adalah mencari. Ya, jadi sekarang cek semuanya betul Mas Zainur tadi katakan bahwa dicek semuanya. Kalau saya yang terpenting cari dokumen antara perundingan antara Cina dengan Indonesia. Itu ada. Kalau di Cina itu close, artinya tidak bisa dibaca oleh publik. Tapi di kita kan punya, nah itu cari.
Oke, tapi kalau Pak Agus melihatnya sendiri, ini bisa nggak dugaan markup atau mungkin ada dugaan korupsinya ini dilakukan secara berjemaah karena proyeknya besar sekali. Ya mau jemaah mau enggak terserah KPK mencarinya, tapi jangan lupa bahwa kalau markup dari Jepang ke Cina itu saya tidak melihat ada markupnya karena Jepang itu pakai yen, angka itu angka yen. Kemudian juga ini yang sini dolar dengan yuan. Lalu juga banyak bilang dibandingkan dengan yang Mesir, yang Saudi Arabia. Saudi Arabia itu tanahnya tidak beli. Di kita tanahnya banyak calo yang menjualnya. Nah, jadi semua itu ada di dokumen harusnya dan ada di auditnya BPK dari tahun 2015 sampai katakan 2024. Cari aja, itu dokumennya ada kok. Nah, jadi kalau sudah baca itu, teliti itu oleh KPK, baru dia bisa menetapkan apakah ini korupsi atau tidak. Apakah KPK berani begitu untuk langkah awal ya, sendiri? Harus berani, kalau enggak bubarin aja lah. Oke. Ngapain ada KPK? Baik, Mas Zainur, kalau tadi Pak Agus bilang adalah mulai dari cari dulu dokumen ya begitu ya di BPK. Kalau dari Mas Agus sendiri sebenarnya bagaimana? Apakah harus meminta, kan dari KPK sendiri meminta juga sebenarnya kalau misalnya masyarakat punya laporan atau kemudian juga punya bukti-bukti permulaan begitu bisa melapor, ini harusnya dari mana dulu nih Mas Zainur? Nggak ada, jangan masyarakat lah. Oke, Mas Zainur? Ya tentu KPK ya bisa jalan dengan yang pertama mendapatkan laporan dari masyarakat. Yang kedua, informasi yang didapatkan sendiri oleh KPK, baik informasi secara terbuka melalui media massa atau refer dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan, misalnya PPATK, BPK, BPKP. Kan selama ini KPK juga banyak dapat kasus hasil audit, hasil analisis transaksi keuangan, ya dan lain-lain. Itu sudah merupakan hal yang biasa. Sekarang ini sudah menjadi diskusi yang sangat terbuka di publik. Langkah selanjutnya bagaimana? KPK tidak lanjut dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan. Saya setuju dengan Pak Agus ya, dokumen yang pertama harus dicari adalah dokumen perencanaannya, dan itu dokumen sangat bisa dicari oleh KPK dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Bahkan KPK kalau perlu segera membuka penyelidikan. Kalau sudah membuka penyelidikan, KPK bisa meminta dokumen-dokumen tersebut kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan, termasuk ya meminta dari badan audit, meminta dari kementerian, dari lembaga, dan juga bisa meminta keterangan ya, belum untuk melakukan pemeriksaan ya, tetapi minta keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui gitu ya. Siapa sih yang ini harus belum masuk ke proses pro justisia. Nah, menurut Mas Zainur sendiri siapa sih pihak pertama yang harus dimintai keterangan? Pihak awal. Mas Zainur. Ya, saya setuju Pak Agus tadi ya. Kumpulkan dulu dokumennya, Mbak. Dokumennya kumpulkan dulu tahap di tahap perencanaan itu, dilengkapi dengan ya tadi ya ada negosiasi dan seterusnya. Tentu negosiasi itu ada yang negosiatornya, ada juga pihak yang mengambil keputusan. Pihak pengambil keputusan kan presiden. Ya, waktu itu presidennya namanya Pak Presiden Joko Widodo waktu itu. Sehingga di tahap perencanaan ini bisa dinilai apakah perencanaannya itu dilakukan sekali lagi ya prudent dalam bahasa pemerintah namanya sesuai dengan asas AUPB, asas umum pemerintahan yang baik. Ada alat ukurnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Yang kedua, nanti kalau sudah dicari dari sisi perencanaan, masuk ke tahap pelaksanaan pembangunan. Dokumen pembangunannya ya oleh kontraktornya dan seterusnya itu bisa dicari oleh KPK gitu ya. Di situ kan ada ya seluruh dokumen itu ada laporan pertanggungjawabannya dikumpulkan oleh KPK, dilakukan analisis. Apakah di situ ada perbuatan melawan hukum misalnya dalam bentuk markup atau tidak gitu ya. Sehingga nanti bisa diambil kesimpulan Mbak Audrey. Soal off-run ini apakah karena ya moral hazard di proses konstruksinya ataukah karena memang di perencanaannya yang nggak benar? Oh, sejak awal atau di tengah-tengah gitu ya? Perencanaannya, iya. Jadi di dokumen perencanaan itu murah, ternyata waktu dilaksanakan mahal sekali, gitu kan? Kalau ketahuan mahal dari awal, mungkin Indonesia tidak akan ngambil Cina, gitu ya. Ini yang kemudian harus dikumpulkan oleh KPK. Tahapan-tahapan ini semuanya bisa dicari oleh KPK dan KPK. Ketika sudah pro justisia, dia bisa dengan menggunakan upaya paksa nanti. Sebelum pro justisia pun KPK punya kewenangan untuk meminta dokumen kepada kementerian lembaga yang terkait, bisa meminta keterangan juga dari pihak-pihak yang mengetahui proses pengambilan keputusan sampai pelaksanaan proyek kereta cepat ini, Mbak Audrey. Nah, kalau ada dugaan korupsi untuk WUS Jakarta Bandung, Pak Agus, pertanyaan berikutnya kan ini ada rencana juga akan diperlebar lagi, ada proyek cepat hingga Surabaya. Pertanyaannya ini perlu lanjut terus atau stop sementara dulu, kaji ulang lagi, Pak Agus? Tahan dulu, selesaikan dulu yang sekarang ini, sehingga nanti kesananya
sudah ditata dengan baik. Kalau enggak, terus nanti akan bermasalah. Tapi kemudian juga apakah misalnya kalau misalnya ke depan kalau memang ada rencana seperti ini perlu juga mengganti begitu dari Tiongkok ke Jepang lagi? Ya itu terserah nanti pembahasan ya. Ini kan bukan proyek dari APBN bayarnya. Jadi ya perlu cari loan dan sebagainya. Ya diteliti dulu lagi, dilihat dulu lagi. Dan yang juga yang penting adalah kenapa sih di Jawa bikin bangun kereta persis seperti Pak Jonan sampaikan. Karena di Jawa itu jalan tolnya sudah nyambung seluruhnya. Bandara-bandara sudah dibangun, bahkan tidak banyak yang tidak terpakai. Pelabuhan, kereta api yang biasa ada. Terus mau bangun dan juga pesawat. Lalu itu semua mau dibunuh. Karena pasti orang akan naik itu karena cuma 3 jam misalnya. Dan itu di tengah kota. Nah lalu investasi kita, bangsa ini yang jalan tol, kemudian di kereta api, kemudian di pesawat dan sebagainya, mau kemana? Pasti kanibal itu. Nah itu yang harus dipikirkan dulu. Jangan main asal bangun, pikirannya cuma proyek kita dapat sekian % dikantongi. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir ke Mas Zainur. Mas Zainur, menurut Anda sendiri, siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab dalam proyek pengadaan WUS ini? Ini harus nunjuk nama nih kayaknya Pak Zainur. Hah? Kenapa? Iya, namanya Presiden Joko Widodo waktu itu, gitu ya. Itu yang paling bertanggung jawab gitu ya. Sehingga sekali lagi gitu ya, ini adalah ujian sejarah bagi KPK. Ya, kenapa? Karena kan ini orang yang sangat berkuasa pada waktu itu dan sekarang juga masih berkuasa ya, masih berada di dalam koalisi pemerintahan. Sehingga sekali lagi kita tidak katakan ini pasti ada korupsinya. Yang penting KPK jalankan ya full bucket, lakukan telaah, ambil kesimpulan. Silakan kesimpulan KPK seperti apa, yang penting akuntabel dan transparan. Jangan bicara soal melanjutkan sampai Surabaya sebelum yang Jakarta Bandung diaudit secara tuntas dan nanti akan sampai kepada kesimpulan. Jangan bicara soal yang lain-lain dulu. Selesaikan dulu yang ini. Saya setuju sekali dengan Pak Agus. Karena yang ini dulu, ini harus dilakukan pertanggungjawaban terhadap publik. Juga harus ada kesimpulan apakah korupsi atau bukan. Mulai diselidiki terlebih dahulu aja oleh KPK ya, begitu intinya. Publik akan membandingkannya dengan kasus misalnya ya sekarang. Ini mirip sekali saya lihat. Sudah kita tangkap. Terima kasih untuk diskusinya malam hari ini. Pak Agus, Mas Zainur, selamat malam. Yo, malam.